Mobil listrik lagi, mobil listrik lagi. Tapi kali ini bukan brand Cina, ini brand Jepang. Ini adalah Mazda MX-30, mobil listrik pertama dari Mazda yang kalian bakal nemu di pembahasannya. Sebenarnya ini bukan pertama kali Autonet Max ketemu sama si Mazda MX-30. Kita pernah waktu itu ke Jepang, ke Tokyo Motor Show untuk menjumpai mobil ini pertama kalinya. Dan dia juga pernah dipajang di Gias tahun lalu. Cuma yang ini, yang sekarang ini, ada bedanya. Pertama di bagian warna, dia two tone, atap hitam, sama warna bodi soret khas Mazda yang cantik banget. Cantik. Kedua, peleknya beda, tapi nanti kita bahas soal peleknya. Dan ketiga, ada tulisan Mazda di pilar C. Nanti kita bahas itu juga. Nah, kalau di bagian depan, mungkin kalian kalau ngeliat kayak misalnya Mazda 3, Mazda 6 gitu-gitu dengan grill yang gede, grill mobil ini agak kecil, tapi somehow masih recognizable, masih ketahuan kalau ini beneran Mazda dan bukan merek lain. Dan untuk kelengkapan, dia ada sensor parkir, ada kamera depan, berarti dia ada kamera all around ya. Dan dia masih punya sen khas Mazda yang berpendaranya tuh kayak detakan jantung. Cantik banget. Sekarang peleknya, dia pakai pelek 18 inci, udah two-tone, dan pakai ban Dunlop dengan ukuran 21555 R18. Tapi, yang menarik bukan itu semua. Yang menarik adalah varian ban yang dipilih. Jadi begini, mobil listrik atau hybrid atau plug-in hybrid biasanya pakai ban eco-ecoan biar hemat energi, hemat tenaga gitu kan. Dia pakai Dunlop SP Sport Max. Itu ban yang ngutamain grip daripada efisiensi. Kita terakhir ketemu ban ini di waktu di video Autonet Max itu di Subaru WRX STI yang sedan ya, abu-abu. Ada di mobil listrik ini. Jadi kayaknya ini boleh kebaca nih, Mazda tuh ngarahnya kemana dengan mobil listrik ini. Apalagi kalau kalian udah tahu mobil ini, kalau udah tahu bagus ya. Buat yang belum tahu, nanti kejutannya ada di akhir. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada emblem EV karena dia adalah mobil listrik murni. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kalau tampilan tuh dia kayak SUV coupe ya, terutama kalau lihat di belakang dia kayak menukik banget atapnya, kayak misalnya Porsche Cayenne Coupe atau mungkin BMW X4, X2 gitu-gitu, atau mungkin GLC Coupe atau GLE Coupe. Ini mirip, cuma emang ukurannya lebih kecil. Mungkin setara kayak Mazda CX-30 tapi lebih coupe. Mungkin begitu kata yang tepat untuk menggambarkan si Mazda MX-30 ini. Kelengkapan, dia ada sunroof, ada kamera lagi di spion, dan dia punya satu keunikan yang dibawa dari Mazda-Mazda terdahulu, atau salah satu Mazda terdahulu, adalah mekanisme bukaan pintunya. Nih, pintu depan normal, ya nggak normal sih, kenapa? Karena dia bukanya 90 derajat. Ini gede banget ya bukanya. Pintu belakang, bukanya ke belakang, suicide. Dan Mazda bilang ini adalah freestyle door. Ini adalah nama yang mereka pakai juga waktu bikin pintu Mazda RX-8. Nih lihat, sama kan? Sama-sama freestyle door. Pintu depan buka ke depan, pintu belakang buka ke belakang. Tapi ini berarti pintu belakang nggak bisa dibuka secara independen. Jadi kalau pengen nutup pintu depan, pintu belakang harus ketutup dulu. Nih contoh, pintu belakang ketutup, pintu depan ketutup. Dan kalau pintu depan nggak dibuka, pintu belakang nggak bisa dibuka. Jadi kalau penumpang belakang pengen keluar, emang agak ribet. Tapi kapan lagi kita ngeliat pintu unik kayak begini di sebuah crossover listrik ya. Jadi kangen RX-8. Di bagian belakang sini kita bisa lihat ada tulisan Mazda di panel silver di pilar C mobil ini. Dan buat yang belum tahu, desainer dari Mazda MX-30 ini adalah seorang wanita di Mazda ya. Nah, namanya MX-30. Kalau di dunia Mazda, MX itu singkatan dari Mazda Eksperimen. Kan kalau RX kan rotary eksperimen atau eksperimental gitu ya. Ini Mazda MX Eksperimen. Makanya kalau si MX-5 itu sebenarnya Mazda Eksperimen number 5, percobaan Mazda kelima. Apa ini percobaan Mazda ke-30, Mazda Eksperimen number 30? Siapa yang tahu kan? Nah, dari belakang benar-benar kelihatan dia kayak sebuah SUV coupe atau crossover coupe yang bentuknya lebih ringkas. Kita buka bagasinya yang masih manual, ya. Lantainya agak tinggi, luasnya biasa aja, dan seperti biasa ya jok bisa dilipat segala macam. Tapi ada satu yang unik. Di sini ada tas buat kabel chargernya. Ya, kita dapat kabel casan ya, nggak kayak beli Samsung atau iPhone baru nggak ada kabel charger. Ini kita masih dapat. Tapi iPhone baru kan dilarang ya, lagi dilarang. Bodo amat lah. Kabel casannya biasa ya. Dan di pintu bagasinya, kita bakal nemu tombol lock. Yang kalau kita pencet, pas kita tutup pintu bagasinya, semua pintunya bakal kekunci. Biasanya kan tombol begini ada di mobil yang pakai power tailgate ya. Ini dia bagasi manual, tapi ada. Ya udahlah, tutup lagi.
Dan karena tadi kita ngeliat kabel casan, gimana kalau kita bahas tempat ngecasnya? Ya, di sini tempat ngecas mobil ini, colokannya di sebelah kanan ya. Dan karena ini mobil listrik Jepang, tadi kita pikir dia bakal pakai CHAdeMO, kayak misalnya Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan Leaf. Kalau di sini kan buat colokan fast chargingnya dia pakai CHAdeMO. Yang ini ternyata enggak. Dia pakai Type 2 dan CCS. Jadi sama kayak beberapa mobil Korea, Jerman, dan lain-lainnya. Mobil Jepang ya, mobil listrik Jepang biasanya pakai CHAdeMO karena itu standar mereka kan. Tapi yang ini enggak, jadi lebih gampang buat nemu casannya di sini. Sama kayak Toyota BZ4X, dia pakai colokan yang sama juga. Jadi biarpun kadang-kadang ada istilah region lock ya, ini enggak, dia ngikutin standar kita. Nggak kayak siapa tuh yang ngotot pakai GBT, Wuling ya? Ya udah bodo amat, tapi dia bisa ngikutin casan sini. Dan bicara soal ngecas, dia bisa ngecas dari 20% ke 80% hanya dalam 25 menit aja. Dan kalau misalnya kita pakai AC charging, dari 20% ke 80% itu sekitar 7 jam 40 menit. Ya, standar lah ya. Tapi soal baterai, jarak tempuh, dan lain-lain, nanti deh. Sabar ya. Ini oke, bagian luar udah. Tampilan unik, colokannya udah standar kita, bagus, dan bisa ngecas cepet juga. Sekarang saatnya kita masuk ke mobil ini. Oke, masuk ke dalam, ada mix atau campuran antara Mazda 7G dengan Mazda yang paling baru di mobil ini. Jadi contoh, setir, tombol-tombol, tuas-tuas semua itu mirip sama Mazda 3 atau Mazda CX-30, itu adalah Mazda 7G. Tapi misalnya kayak tuas transmisi ini adalah desain dari Mazda CX-60, which is Mazda yang paling baru. Tapi bukan soal desain yang pengen kita bahas, karena kalau Mazda desain interior pasti bagus, driver oriented, fittingnya bagus, kualitasnya bagus, segala macam. Melainkan soal bahan-bahan yang dipakai. Di mana bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan daur ulang, ramah lingkungan. Ya, recycle, daur ulang. Contoh, di pintu, ini bahan kainnya itu dibuat dari botol-botol plastik yang didaur ulang. Ya, jadi botol yang kalian beli di market, terus misalnya dilempar kemana gitu, diambil lagi sama Mazda dan didaur ulang jadi bahan yang sebagus ini. Kedua, bahan denim di joknya itu juga bahan daur ulang. Ketiga, di sini ada bahan gabus atau bahasa Inggrisnya cork gitu ya. Ini nggak cuma buat ramah lingkungan doang, tapi ada juga heritage atau warisan budayanya. Karena Mazda itu pertama kali lahir sebagai produsen gabus atau gabus yang buat tutup minuman itu loh, atau cork. Makanya buat merayakan tradisi mereka, dipakailah bahan-bahan cork yang kalau misalnya boleh dibilang tuh kayak selain kayak ditutup botol, bisa juga kayak di di itu loh papan mading atau mulutin gitu lah. Ini bahan yang sama dan cukup unik juga. Gue pengen tahu seberapa tahan bahan ini, tapi untuk pertama kali ngeliat ya ini bahannya bagus gitu loh. Cukup unik. Ada di bagian tengah sini sama ada di grip pegangan pintu depan. Dan sama seperti beberapa Mazda lain, dia pakai layar yang ini sejajar ya sama arah pandangan pengemudi. Jadi kita ngeliat tuh nggak jauh-jauh amat. Terus di bagian bawahnya, ini pertama kali Mazda gue lihat pakai layar sentuh untuk AC-nya. Tapi untungnya beberapa tombol kayak misalnya buat ngatur fan speed, temperatur, nyala matiin AC itu masih pakai tombol fisik. Top Mazda. Nggak semua harus layar sentuh, masih ada tombol fisik, itu udah bagus banget. Dan ini personelnya sama kayak CX-60 dan putar-putaran MZD Connect yang paling barunya itu juga masih enak dan intuitif buat dipakai. Nah, balik ke sini, kan bagian cork tadi ini gue sebut, kalau bisa kita buka, dia ada cup holder. Dan armrestnya dia bisa digeser-geser maju mundur gini ya, dan dia sekalian laci tengah atau center console box gitu ya. Dan sekarang karena kita masih pegang kuncinya ya, nih, dia sama kayak Mazda-Mazda lain, masih tetap bagus, mewah. Kita mau nyalain. Ini adalah Mazda pertama yang begitu gue nyalain, nggak ada suaranya. Tapi instrumen, dia sama kayak Mazda lain, tampilannya bagus, resolusi tajam, dan dia masih ada jarum analog di sebelah kanan sama kirinya. Kalau di kiri, dia tuh meteran kayak charge dan power kayak di mobil hybrid atau listrik lainnya. Kalau kita ngegas, jarumnya ke power. Kalau kita ngelepas gas atau kita ngerem, jarumnya ke charge buat regenerative braking. Nah, kalau di sebelah kanan, ada dua jarum. Ini yang satu buat temperatur baterai, yang satu lagi buat sisa persentase baterainya. Dan ini sebenarnya cukup redundant, cukup berlebihan. Karena selain jarum buat nunjuk berapa sisa baterainya, persis di sebelahnya ada juga meteran display LCD buat ngasih tahu berapa persen baterainya yang sisa. Jadi ada jarum tapi ada layarnya juga. Ya agak berlebihan dikit tapi ya udahlah ya. Ada head-up display dan di sini layar satu yang tadi gue bilang, plus di bagian sini ada brake hold, ada buat volume dan favorite segala macam. Terus kalau misalnya glove box-nya, oke, soft opening, oke, bagus. Dan di bagian atas sunroof yang meskipun pembukanya ini elektrik ya, tapi kalau buat covernya dia masih manual. Gak apa-apa lah. Iya. Terus di balik setirnya ini ada pedal shift. Tapi kan ini mobil listrik, nggak punya gearbox.
Buat apa ini? Ini buat ngatur seberapa lemah atau kuat regenerative braking dari mobil ini. Dan untuk joknya, cuma jok supir yang pengaturnya elektrik. Kalau jok penumpang depan, dia masih manual. Plus di dekat dengkul kanan, kita bisa lihat ada memory seat, ada shortcut buat kamera 360-nya, plus ada, ini kayaknya ada gambar speaker dicoret sama mobil ada lingkaran. Kayaknya ini buat active sound buat mobil listrik ya. Karena mobil listrik nggak ada suara, jadi harus ada suara palsu buat alert pedestrian atau pejalan kaki, atau mungkin pesepeda gitu ya. Kalau ada mobil ini yang lagi lewat, jadi ngasih suara palsu, biar pengguna jalan lain itu aware, biar mereka waspada. Oke, pengaturan setir pastinya kalau Mazda sih ya, nggak perlu diraguin. Mereka kalau soal ergonomi nyetir, mereka salah satu yang numero uno, paling top. Oke, jadi di balik center console ini ada penyimpanan lagi, dan seperti yang tadi gue bilang, ada lagi bahan-bahan cork atau gabus tutup botol di bagian sini. Jadi bagian depan bener-bener Mazda banget. Bagian layar tengah sini juga bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi cukup sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan dari sebuah Mazda modern gitu ya. Soal feature, soal kelengkapan, soal desain, kualitas, segala macam. Ditambah sedikit quirky dari bahan-bahan ramah lingkungan seperti di pintu, di jok, dan di floating center console di bagian sini. Oke, bagian depan cukup ya. Dan jangan lupa soal ADAS, dia udah punya semuanya. Adaptive Cruise Control, Lane Keep. Kalau Mazda bilang sih, Mazda Radar Cruise Control ya. Semuanya ada. Blind Spot ada. Rem otomatis ada. Kita lanjut ke belakang. Sekarang kita mau coba jok baris keduanya atau jok belakang. Dan sebenarnya lebih mudah buat masuk dari sisi penumpang daripada sisi supir. Kenapa? Karena kalau penumpang kan joknya manual, tinggal tarik tuas, selesai. Di sini kita harus, ya begini, ada tombol di belakang sini buat maju atau geser jok depan gitu ya, jok supir. Gua harap tombol ini bakal di disable kalau misalnya mobilnya lagi jalan atau lagi ada orang di sini gitu ya, biar penumpang belakang nggak bisa macam-macam sama supir. Oke, kita masuk, kita tutup pintunya. Sebenarnya kalau bicara ruang, tinggi gua 178 ya, ruang kepala masih ada loh, kira-kira 4 jari, lumayan. Tapi kalau ruang kaki ini tergantung belas kasih penumpang depan nih. Oke, coba. Ya masih ada lah, meskipun seperti yang bisa kalian lihat, pahanya nih ngangkat banget karena joknya ini nggak seberapa suportif asli. Dan kalau misalnya di depan itu ada bahan cork di floating center console-nya, di hand grip penumpang depan, di sini bahan corknya udah mulai nggak ada, di handle pintu nggak ada, di tengah nggak ada, bahkan di armrest tengah ini juga nggak ada bahan cork asli. Dan AC aja nggak ada, casan juga nggak ada. Jadi bangku belakang ini bener-bener buat dipakai kadang-kadang aja. Ya, jujur nggak bisa banyak cerita di sini. Bener-bener cuma ada ruang belakang, kursi, headrest, bahkan buat ngelihat kemana-mana pun agak claustrophobic. Tadi kita buat geser-geser mobil ini, pengen ngeliat ke spion belakang pun jujur visibilitasnya nggak begitu bagus. Ya, anggap aja mobil 2+2 lah ya. Kayak Ferrari Roma gitu misalnya. Kita keluar, sekarang kita bahas powertrain atau mesinnya gitu ya. Tapi kan ini mobil listrik dan bagian depannya gede gini ya. Apa dia punya bagasi depan? Jangan-jangan nggak dong. Jadi di sini pure komponen elektronik buat ngegerakin mobilnya. Power inverter, terus buat ngecas segala macam, dan motor listrik, reduction gear segala macam, semua ada di sini. Dan kalau by spec, disinilah gongnya gitu ya. Dia punya satu motor listrik penggerak roda depan 145 PS. Torsinya 270,9 Nm. Nggak gede, kira-kira setara mesin 1500 cc turbo gitu ya. Dan dia 0 ke 100 sekitar 9 detikan. Nah, jarak tempuh baterainya, kalau dari 100% ya, kalau baterai penuh, officially 200 km. Itu sih, buat sebuah mobil listrik itu kurang banget. Banyak mobil listrik yang harganya di bawah mobil ini, nanti hari kita kasih tahu, harganya di bawah mobil ini dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Ini sih jujur aja mungkin agak mengecewakan. Bukan agak sih, mengecewakan. Dan baterainya juga nggak gede-gede, sekitar 35,5 kWh. Jadi kalau di mobil listrik itu baterai sekitar 40 kWh itu standar. Di bawah itu hitungannya kecil, di atas 60-70 kWh itu hitungannya gede. Jadi ini termasuk baterai yang kecil. Ini lebih cocok buat jadi baterai mobil plug-in hybrid daripada mobil listrik murni. Dan sebenarnya ini adalah powertrain bukan satu-satunya buat si Mazda MX-30. Jadi si Mazda MX-30 ini dia ada yang listrik murni kayak begini, ada juga yang hybrid, ada yang plug-in hybrid, dan ada juga yang range extender atau RE gitu ya, range extender electric vehicle. Dan dia ada mesinnya, dan mesinnya bukan kaleng-kaleng. Mazda MX-30 range extender, bukan yang ini,
Mazda MX-30 Range Extender itu pakai mesin rotari. Ya, mesin khas Mazda. Dan bicara soal rotari, nih, dengerin suara mesin RX-7 sama RX-8. Udah lama ya nggak denger suara rotari. Jadi kalau si Mazda MX-30 yang pakai mesin rotari, dia speknya adalah mesin rotari 800 cc, satu rotor. Kan kalau mesin RX-7 yang 13B REW itu kan dua rotor, RX-8 yang 13 MSP Renesis juga dua rotor, non turbo. RX-7 FC itu 13BT, dua rotor, 1300 cc total, pakai turbo juga. Nah, si mesin Mazda MX-30 yang rotari itu kodenya 8C. Jadi kalau yang lama kan 13B karena 13.1300, B itu kode mesin B. Ini karena pengembangan dari seri B lanjut ke seri C. 8 itu cc-nya, 800 cc single rotor. Dan itu tenaganya bisa sekitar 72 sampai 74 tenaga kuda. Itu lebih bertenaga dibandingin sama mesin, katakanlah mesin 600 atau 700 cc 2 silinder yang paling sekitar 30 tenaga kuda. Jadi baik lagi keunggulan mesin rotari tetap ada. Jadi cc kecil tapi tenaga gede. Tapi yang ini, yang dibawa sama Mazda Indonesia ke sini bukan bermesin rotari. Ya, oke lah. Tapi paling nggak mereka udah siap. Karena di sini, di tempat kita, di Mazda Simpruk, udah ada casan buat mobil listrik. Tapi ya kalau si MX-30 ini, jujur, spek baterainya sebagai sebuah mobil listrik memang mengecewakan. Dan harga nih ya, Mazda bilang mereka bakal jual mobil ini di atas 600 juta, tapi tetap di bawah 1 miliar. Ya, pikiran kita sama kok. Oke, jadi soal mobil ini, si Mazda MX-30. Ya, pikiran kita sama. Kalau ngelihat harga, speknya, jarak tempuh segala macam, pikiran kita sama. Masih banyak mobil listrik murni lain yang lebih kompetitif daripada mobil ini. Tapi kayaknya Mazda juga sadar akan hal itu. Kenapa? Karena namanya kan kita nggak tahu produk, kita harus ngomong dulu sama yang bikin kan, Mazda. Kita tanya, ngapain kalian bikin mobil ini? Mazda bilang ini adalah proyek idealis mereka. Jadi sebenarnya ini bukan buat ngejar volume penjualan mobil listrik, bukan seperti itu. Ini adalah pandangan atau visi mereka tentang gimana mobil listrik menurut Mazda. Jadi ukuran harus kecil, baterai juga kalau bisa seringkas mungkin, dan penampilan dari luar dalam itu juga harus Mazda. Kalau driving experience ya jujur kita nggak bisa ngomong karena kita belum cobain, tapi kalau Mazda karena rata-rata produknya enak disetir, kita masih lumayan percaya sama produk ini. Cuma baik lagi, kalau misalnya kita bicara baterai Jepang, jujur aja baterai Jepang bukanlah teknologi yang paling bagus dari range maupun energy density. Karena baterai negeri tetangga itu masih lebih canggih teknologinya. Dan Mazda sebenarnya juga bikin mobil ini buat, dalam tanda kutip, ngegertak. Jadi gini, kalau misalnya kalian tahu merek sebelah gitu ya, Honda, kan mereka pernah bikin Revo Tekno yang pakai CVT gitu ya. Itu bebek matic. Nggak laku, cuma buat showcase. Honda bisa begini. Yamaha ngerespon dengan Yamaha Lexam. Motor yang kurang lebih sama. Buat jualan? Enggak. Itu buat ngegertak Honda. Buat bukti, kita juga bisa bikin kayak gini. Mau apa lo? Ini juga kurang lebih sama. Banyak mobil listrik dari Korea, China, segala macam. Ini buat Jepang buktiin. Kita juga bisa bikin mobil listrik. Mau apa lo? Ya bisa, cuma ya begini. Dan di beberapa negara yang wajibin itu kalau misalnya corporate tuh punya standar emisi tertentu, mobil ini ngebantu Mazda buat nurunin emisi corporate. Jadi mobil bensin, mobil diesel segala macam, kalau misalnya ada satu mobil listrik itu bisa nurunin angka emisi corporate dari brand tersebut. Dalam hal ini Mazda. Jadi karena mobil ini emisi knalpotnya ya, karena nggak ada knalpot 0, itu bisa ngurangin emisi rata-rata Mazda dan pajak mereka jadi berkurang atau fine atau denda gitu ya. Jadi berkurang. Jadi mobil ini penting buat Mazda sebagai satu lolos regulasi. Jadi di negara-negara atau tempat di mana mereka wajib jualan mobil listrik, mereka bisa pakai ini buat nurunin emission corporate mereka atau corporate emission ya. Jadi mereka bisa dibilang lebih ramah lingkungan karena punya mobil listrik murni. Kedua, buat statement kalau Jepang atau Mazda juga bisa bikin mobil listrik. Dan ketiga, proyek idealis. Mereka ini sebagai visi mereka kalau mobil listrik menurut Mazda itu seperti apa. Dan baik lagi, tadi gue udah bilang harganya sekitar 600 juta sampai 1 miliar. Pokoknya rentang segitulah. Dan kalau misalnya kalian penasaran, mungkin Mazda ke depannya akan juga menjual mobil listrik. Karena kita udah pernah lihat di China, ada Mazda EZ6. Itu sebuah sedan listrik yang bentuknya lumayan keren luar dalam. Dan katanya itu akan jadi produk global. Jadi dijual nggak cuma di China aja, di beberapa negara juga akan dijual. Mungkin di sini juga kita lihat aja. Dan selain soal listrik tadi, Mazda juga akan terus mengembangkan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Karena belum lama ini, Mazda barengan sama Subaru dan Toyota sudah menyatakan mereka akan terus develop ICE atau internal combustion engine antara tiga merek itu.
Toyota, Subaru, dan Mazda. Ya, jadi untuk mobil ini, kita ngerti kalau misalnya kalian tidak menjatuhkan pilihan sama mobil ini, tapi ini adalah sebuah statement dan kayaknya akan jadi sebuah mobil yang penting ke depannya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.